Saudara, kebakaran hutan melanda wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Angin kencang dan kondisi cuaca kering memicu kebakaran masif yang menghanguskan wilayah perkotaan hingga perumahan warga, termasuk kediaman selebritas Hollywood. Akibat kebakaran hebat ini tercatat 10 orang meninggal dan melahap ribuan bangunan sehingga hampir 180.000 penduduk dievakuasi. Kebakaran hebat melanda Los Angeles, Amerika Serikat pekan ini. Kediaman sejumlah selebritas yang tinggal di Hollywood Hills terdampak akibat kebakaran yang tercatat jadi kebakaran terbesar dalam 2 dekade. Selebritas yang terdampak diantaranya adalah Paris Hilton. Dalam akun Instagramnya @ParisHilton, ia membagikan video rumahnya usai terbakar. Paris menyebut tengah syok karena rumah tempatnya tinggal bersama anaknya kini hancur menjadi debu. Meski begitu, Paris mengabarkan dirinya dan keluarga tetap aman dan berduka atas musibah yang dialami para korban kebakaran. Okay, we found everyone. Packing up the car, getting ready to go to the hotel. It's so big, it's so red. My thoughts and prayers are with everyone tonight. I'm really praying this stops soon. Selebritas Hollywood lainnya Heidi Montag dan suaminya Spencer Pratt juga menjadi korban. Kebakaran menghancurkan rumah yang mereka huni bersama anaknya. Suami Heidi dalam akun Instagramnya @SpencerPratt bahkan kembali saat api telah habis membakar seluruh rumahnya. Spencer berjalan menuju rumahnya dan melihat kediamannya hanya menyisakan puing-puing bangunan dan peralatan rumah tangga yang hangus terbakar. Well, we ended up losing our house in the fire, and thank God we are safe. So thank you to everyone who's checking. Thank you for all your prayers. Thank you for your thoughts. It's... yeah. Hi! No words. Rumah artis ternama lainnya, Steve Guttenberg, juga terdampak dari kebakaran. Steve sempat evakuasi sebelum kebakaran meluas. I think it's shock, so it's not really registering, you know what I mean? And I think at one point later, when I enter back into the real world, the normal world, it'll all sort of come together. You look at this beautiful home where someone lived, you know? This is where a family lived and people enjoyed each other, their friends and family are gone. Kondisi cuaca ekstrim, termasuk angin dengan kecepatan hingga 160 km per jam, memperburuk situasi dan membuat api menyebar dengan cepat. Pemadam kebakaran Los Angeles mengaku kewalahan menghadapi skala kebakaran. Kebakaran hutan ini juga membuat hampir 180.000 penduduk mengungsi. Sejumlah helikopter pembawa air turut dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda wilayah pegunungan Santa Monica. Otoritas setempat menyebut kebakaran telah menghancurkan lebih dari 5.000 bangunan. Kebakaran mencakup rumah, gedung apartemen, bangunan bisnis, dan kendaraan. Tercatat 10 orang meninggal dunia dan sedikitnya 300 rumah di wilayah Palisades, Los Angeles rusak parah dan lebih dari 13.300 bangunan lainnya berisiko dilalap api. Saudara, sejumlah negara akan menghadiri forum First Global Heat Health Information Network atau GHHIN, Southeast Asia Heat Health Forum. Forum yang digelar di Singapura ini akan membahas sejumlah tantangan global, dampak serta strategi dan solusi untuk mengurangi resiko panas ekstrim. Dan kita simak laporan jurnalis Kompas TV Glenis Oktania dari Singapura. Meningkatnya suhu global membuat suhu bumi ini semakin hangat. Setidaknya di tahun lalu 2024 menjadi rekor terhangat dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini membuat setiap kita, dimanapun kita berada dalam kondisi yang berbahaya. Negara-negara di Asia Tenggara ini menjadi frontliner, garis terdepan negara yang terpapar oleh panas matahari. Pertama karena memang berada dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat bagaimana masyarakat ini terdampak, misalnya adalah kelompok rentan, ibu hamil, lansia, dan panas ini juga berdampak
pada produktivitas kita, kesehatan kita, dan kesehatan mental. Tentu ini membuat kita sebenarnya bertanya seberapa siap dan bagaimana kita menghadapi hal ini. Pada musim kemarau lalu di Asia Tenggara ada beberapa hal yang menarik, misalnya karena panas yang cukup ekstrim membuat sejumlah sekolah bahkan ditutup, mempertanyakan bagaimana kesiapan negara-negara di Asia Tenggara. Forum ini hadir untuk memberikan wadah untuk membina kolaborasi, meningkatkan pengetahuan, dan juga mempersiapkan sebenarnya kebijakan dan action plan apa yang harus dilakukan. Hari ini di hari ketiga adalah terkait dengan strategi bagaimana sebenarnya early warning system perlu disiapkan oleh setiap negara. Karena kita tahu bahwa fenomena ini menjadi fenomena yang baru akibat dari pemanasan global. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia ini berada di Asia Tenggara, dekat dengan Singapura, kondisinya tidak jauh berbeda, namun memang kebijakan setiap negara tentu tidak sama, akan bisa membawa mempersiapkan kebijakan